Gua Nyonyo, orang-orang biasa memanggilnya begitu, nama kecil gue. Tapi nama gue Narandra Suryokusumo. Gue karyawan swasta, bekerja di bidang keuangan. Gue biasa menggunakan sepeda sebagai kendaraan setiap hari, Senin sampai Jumat. Maksudnya gue commuting. Terus Sabtu gue berolahraga, Minggu gue nggak ngapa-ngapain. Gue sama anak gue. Dari situ gue suka bersepeda jarak jauh. Karena setiap hari gue melakukan jarak kecil sehingga kenapa nggak dicoba sekali-sekali yang jauh sekalian gitu. Balik lagi kayak tadi karena gue setiap hari melakukan perjalanan menggunakan sepeda di mana gue tidak pernah mengandalkan support atau apa sampai kayak gue misalnya ke kantor tengah jalan ban bocor atau ada kendala di sepeda, itu kan bikin gue jadi terbiasa dengan unsupported gitu. Makanya kayaknya seru nih kalau perjalanan ke kantor gue dibuat sedikit lebih panjang atau berapa ratus kali lebih panjang gitu. Atas dasar itu gue tertarik untuk menjajal step by step jaraknya ultra. Mulai dari 200, 300, 400, 600 gue failed di 500. Harusnya gue 1000 dan 1200 dulu, tapi gue langsung lompat ke 1500. Tapi ternyata gue gagal juga. Jadi ya baru di 1200. Untuk setiap long ride itu gue yang harus gue kantongin pertama itu blessing dari bini gue dulu. Istri gue harus bilang ya udah gitu. Lalu untuk waktu segala macam ya gue selalu menyiapkan spare untuk membayar keabsenan gue, kealfaan gue. Jadi kayak misalnya gue rides dua hari gitu misalnya. Dan gue harus punya pengganti 2 hari untuk keluarga gue gitu. Gue selalu kayak gitu. Jadi kayak kemarin Bintang Jawa seminggu 6 hari ya, 6 harian gitu. Lalu gue masih punya sisa cuti 6 hari. Jadi gue ambil cuti 2 minggu, 6 hari untuk rides, 6 hari gue spare untuk keluarga. Gitu. Untuk nebus aja. Karena sebenarnya gue juga nggak sampai hati untuk ninggalin keluarga selama itu gitu. Itu juga alasan gue kemarin agak kurang berlatih karena harusnya kan latihannya kan juga panjang-panjang gitu kan untuk ngebiasain. Tapi gue mikirnya kayak next week gue akan event, meninggalkan rumah selama itu bukan untuk kerja gitu, untuk bisa dibilang itu kan untuk egonya gue, untuk ikutan event tuh egonya gue gitu. Tapi gue sebelum event gue udah ninggalin mereka tuh gue kayak kok gitu banget sih gitu. Jadi gue latihannya tuh ya semaksimal mungkin dengan waktu yang sangat minimal gitu. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin waktu awal itu istri gue selalu khawatir gitu. Kayak lu bisa emangnya gitu? Lu sanggup gak gitu? Gue selalu bilang nama lu udah gue daftarin sebagai emergency call gue. Kalau nanti saat gue rides ada yang telepon ke lu dari nomor gak dikenal dan bilang itu dari gue bahwa suami lu nih kenapa-napa, dan ya lu mesti siap-siap aja. Cuman gue gak akan berangkat kalau gue gak yakin kok, gue bilang gitu. Tapi semua itu terjadi kemarin tuh waktu gue Bintang Jawa ternyata. Jadi begitu rute dikasih, gue kebetulan adalah tipe orang yang gak suka baca map. Gue tipe yang startnya di sini, finish di sini, ya udah jalan aja kita gitu. Cuman satu hal yang udah menjadi momok gue dari awal itu Bromo. Karena gue gak kuat dingin. Gue di Mang Ade aja gue bisa biduran. Gue tuh kalau kedinginan gatel-gatel gitu. Cuman gue sampai gue nginjekin kaki gue di Bromo, yang gue takutkan adalah gue biduran. That's it. Ternyata even worse gitu. Gue sampai kena hipotermia mild. Dan saat gue memutuskan untuk berangkat Bintang Jawa, bini gue tuh istri gue udah bilang ya udah lu jalan, tapi kalau bisa jangan kecewain gue. Dia bilang lo harus finish atau itu salah satu bentuk supportnya dia gitu. Istri gue selalu kayak gitu, lo harus finish bagaimanapun caranya, entah itu over atau under cut off time, tapi lo finish karena lo udah gue izinin lo gitu. Oke. Nah saat gue di Bromo itu kondisinya pokoknya gue nggak pernah ngebayangin hidup gue ada di titik se-hopeless itu. Ini bukannya gue dramatisir atau gue mau mengglorifikasi kemarin itu ya. Cuman yang gue rasakan adalah
gue nggak pernah ada di poin yang se-hopeless, se-helpless itu di hidup gue. Karena sepengenalan gue terhadap diri gue sendiri, gue itu orang yang selalu confident. Gue selalu berpikir bahwa sesusah-susahnya cobaan hidup, pasti gue bisa lewatin gitu. Dan menurut gue sepedahan tuh nggak akan bisa men-challenge hidup gue. Tapi ternyata gue dapet satu kondisi yang gue bener-bener sama sekali ngerasa bahwa nggak ada yang bisa menolong gue kecuali Tuhan. Buat ultra cyclist itu perjalanan di atas 1000 atau di atas 5 hari itu udah menjadi perjalanan spiritual. Kalau orang yang nggak tahu menganggap omongan itu lebay, orang akan menganggap itu bullshit lah, lu ngomong apa sih gitu. Karena gue juga menganggap kayak gitu sebelum gue ada di situ, gue menganggap kayak anjing apaan sih lebay banget pakai spiritual. Ternyata bener, gue underestimate sih. Dan akhirnya begitu masuk di hari kelima itu gue udah masuk Bromo itu gue mulai kayak gue punya kesepakatan dengan pair gue karena ini big climb banget gitu. Gue bilang kita nggak usah tunggu-tungguan karena kondisi kita udah capek, badan udah lelah. Kalau pakai tunggu-tungguan nih bisa jadi slack nanti, pace kita nggak sama. Untuk menghormati ini semua silakan jalan duluan untuk yang mau gitu. Maka dia duluan. Gue menjalaninya dengan perasaan ya udah. Gitu. Maksudnya nggak gue kesel atau gue apa, karena kami sudah agree bahwa yang penting kita finish bareng-bareng gitu. Cara menempuhnya gimana ya udah gitu. Jalan set. Karena gue ngejalanin climb demi climb itu pelan-pelan banget. Karena gue tahu kalau gue push abis nih gue nih. Itu gue lupa ya exactnya berapa, cuman sekitar kayak 3000 gainnya dengan jarak less than 100 kali ya. Dan gradientnya tuh gue nggak tahu data tepatnya, cuman gradientnya tuh 18, 15, 16, 22 gitu. Gue udah fatigue, gue udah kelelahan yang jiwa raga ya, maksudnya fatigue itu kan sampai mental lo juga udah kena ya. Saking lelahnya itu gue udah beberapa kali berhalusinasi gitu. Jadi orang bilang sepedaan halu itu terdengar seperti jokes, tapi saat lo menjalankan ultra itu adalah fakta gitu. Saat badan lo tuh udah nggak mampu lagi menahan lelah, tapi otak lo cuman bisa kayak ngasih pesan ke kaki muter. Tapi kepala lu tuh udah kosong, mata lu tuh udah ngelihat apa-apa tuh udah beda. Gue berapa kali gue ngeliat rumah di hill, rumah di bukit, malam-malam. Di bukit itu rumahnya karena sudah malam dia ngidupin lampu ya. Gue dari atas turun, terus gue lihat lagi tuh rumah. Itu rumah apa biang lala ya? Karena yang gue lihat rumah itu turun ke bawah gitu, muter gitu, deng. Wah, gue bilang ke pair gue, kok begini sih? Kok begini ya? Apa lu kenapa gitu? Lu lihat apa? Nggak, itu kok rumahnya kok kayak lumer gitu yang gue lihat. Lu kok gini ya gitu. Itu tuh ternyata udah halusinasi gitu. Pesan dari otak ke mata tuh udah nggak sinkron. Lalu akhirnya begitu sampai Bromo itu gue udah fatigue, hamstring gue tuh udah kedutan. Udah nggak bisa gue kontrol gitu. Kedutannya tuh bener-bener yang udah gitu, kiri kanan. Gue masih gue tuntun sepeda gue. Sampai akhirnya di satu segmen yang udah mulai landai di 12 gitu, gue decide untuk oke nih gue naikin lagi deh sepeda gue. Capek loh dorong sepeda dengan ketinggian segitu. Oksigen mungkin sudah menipis ya, gue nggak tahu dengan pasti, cuman harusnya sih begitu ya. Terus juga sepedanya kan bukan sepeda kayak kita nggak kemana-mana, maksudnya kayak kita dalkotan itu sepeda kosong nggak bawa apa-apa gitu. Sepeda gue itu beratnya 9 kilo, bawaan gue mungkin 5-6 kilo. Jadi ya 15-an kilo adalah gue bawa sepeda nuntun dengan gradient miring,
handlebar tuh nggak di bawah, yang gue tuntun tuh handlebar di atas gini. Berarti kan miring tuh jalan. Udah pakai sendal, tapi dorong di tanjakan dengan berat segitu, otomatis kaf lu kan ketarik, betis ketarik, dan itu sudah melakukan perjalanan 1000 kiloan. Begitu landai, gue mau coba naik. Setup sepeda gue itu kan ada saddlebag yang lumayan munjung ke belakang, jadi gue mesti ngangkat kaki gue lebih tinggi untuk bisa naik kan. Saat gue angkat itu, kram. Paha dan betis gue kram, ngelok. Dek! Wah udah nih, selesai nih gue nih. Itu sekitar jam 4:30 atau jam 5 lah ya. Gue jatuh. Gue jatuh di pinggir jalan. Lalu si sepeda ya udah di tengah jalan aja gitu. Gue kan takut ya, maksudnya ini banyak kendaraan sebenarnya. Beberapa kali, mungkin hampir setiap 5 menit sekali tuh ada kendaraan yang lewat gitu. Dan kendaraan lewat pasti dalam keadaan kenceng karena mereka turunan atau mereka nanjak, jadi harus cepat gitu kan. Gue berusaha geser dulu sepeda sampai kira-kira tempatnya udah agak aman, lalu gue merangkak ke pinggir karena kaki gue masih ngelok. Setiap mobil lewat tuh gue cuma bisa mas, mereka nggak ada yang mau berhenti ternyata. Di situ gue mulai merasa hopeless nih, wah gila sih, begini amat nih orang-orang sih gitu. Motor, mobil mereka kencang-kencang semua karena nanjak atau turunan. Mas, nggak ada yang mau berhenti. Jam 5 di Indonesia, di Pulau Jawa Timur itu lebih cepat mataharinya. Jam 5 tuh udah mulai turun karena maghrib sekitar 5:30. Itu mendadak, itu suhunya drop. Mungkin ke 12 atau 13 atau 12 gitu ya. Dengan kondisi badan gue udah ngelok, terus suhu dingin, gue udah mulai, waduh gawat nih. Terus mulai perlahan-lahan tuh mulai gelap. Semakin gelap kan berarti matahari nggak ada, semakin dingin kan berarti. Gue juga panik attack jadinya. Karena nggak ada yang mau bantu sama sekali loh. Itu tadi gue bilang gue helpless, gue hopeless. Nggak ada yang bisa bantu, gue mesti gimana lagi sih ini? Mulai gerimis. Emang terkesan seperti film ya. Ceritanya tuh cuman gue kayak ya Allah. Ini gue tuh sampai bini gue teringat pesan istri gue, kalau lo udah di kondisi kayak gitu ya lo istighfar aja gitu. Nanti yang tolongin kan yang punya hidup gitu. Gue tuh sampai sambat ya, kayak mengucap gitu. Gue udah nggak tahu nih mau gimana gitu. Ini cuman dari hobi tapi ini berat banget deh buat gue gitu. Dan gue sampai kencing di celana nyet. Karena gue kebelet, itu kan dingin ya. Itu dingin, dan gue udah nggak sanggup bangun. Ya udah gue geletak di pinggir jalan, udah gue pipis aja udah. Gue udah nggak tahu lagi mesti gimana. Oke, ya ampun, ya Tuhan, ini kalau emang ini lo kasih ini buat gue karena gue banyak dosa, gue terima deh gitu. Tapi gue minta tolong bantu gue dong kali ini gitu. Gue udah ikhlas tuh. Dengan kondisi gue udah mulai gemeteran. Gue udah mulai shivering, udah mulai, wah, gue nggak bisa kontrol badan gue sendiri, gue udah gemeter, menggigil. Padahal gue udah pakai baju thermal. Tapi ternyata thermal itu akan hangat kalau dia kering. Tapi kalau dia basah, itu dingin banget, kejaga dinginnya gitu loh. Terus tiba-tiba, abis gue nyambat begitu, lewat tukang bakso. Gue kok kayak kepikir, orang tadi kalau gue berhentiin pasti nggak mau karena nggak ada keperluan buat mereka berhenti. Tapi kalau tukang bakso dibeli pasti mau berhenti dong. Mas, bakso. Ya mas, dia. Sebentar saya muter. Dia muter. Terus gue bilang, ini nggak bisa langsung gue todong nih. Gue bilang dulu, buatin saya satu dong. Oke, buatin. Terus dia kan harus ngasih baksonya ke bawah karena gue masih geletak di bawah kan. Dia nanya, kenapa mas? Kaki saya udah gak bisa gerak. Jadi gue dari glut, dengkul, betis itu udah ngelok. Udah. Gue kayak orang, apa ya, kayak orang lumpuh gitu loh.
Terus dia bilang, loh kenapa sampean begitu? Ya saya capek, gue bilang. Mas punya temen nggak yang bisa ngangkat saya ke atas? Kemana? Ke Ranupani. Wah jauh, dia bilang. Loh emang jauh? Iya masih sekitar 15 sampai 20. Oh gitu, dan di atas hujan besar, dia bilang. Makanya dinginnya kesini. Oh oke. Lalu dia bilang, ada, tapi saya nggak bisa mastiin. Saya aja yang nganter. Lah, dalam hati gue, kalau lu pernah ke Bromo, orang yang jual bakso di Bromo itu kan naik motor. Jadi di jok belakangnya itu dia bawa kayak gerobaknya gitu. Dalam hati gue, lah ini kan lu bawa gerobak ya, lu jangan bercanda dong, gue duduk mana nih gitu. Saya turun dulu mas, kasih saya waktu 10 menit paling lama, saya naik lagi nanti ke sini, saya naruh gerobak saya dulu di bawah. Ini gambling nih. Kalau gue iyain, gue butuh dia, gue iyain. Tapi nanti kalau dia nggak balik lagi, gue mau gimana? Siapa lagi yang mesti gue cari gitu kan? Ya udah mas, saya tunggu mas di sini. Iya, 10 menit paling lama. Itu udah sekitar kayak 5:15, 5:10 lah. Nggak dateng. Makin dingin. Gue udah nggak kontrol badan gue tuh. Gemeteran lo abis mandi kena AC itu kan normal ya. Gue tuh sampai rahang gue tuh bukan gemertek lagi, tapi gue udah sampai badan gue tuh kayak siapa ya penyanyi Joy Division gitu loh, kayak orang kayak gitu. Gue tuh sampai kayak wah kenapa ya gue ini kayak narkoba nih gue nih. Gue udah pasrah, gue berusaha bangun, sakit banget tapi gue berusaha bangun, gue nuntun pelan-pelan sebisa-bisanya. Alhamdulillah dia datang. Mas kenapa bangun? Saya pasti datang. Lo lama, gue bilang ini udah 5:30 lebih. Itu udah gelap total. Itu hutan. Hitam gelap, gak ada lampu sama sekali. Cuman ada bunyi pohon, bunyi binatang. Itu udah mulai banyak burung hantu. Ya ilah, gue kan sih berani banget tuh anaknya ya. Jadi ada panic attack juga yang bikin gue tuh kayak makin, wah ini udah sih kelar nih hidup gue nih. Gue kabarin istri gue, baterai gue tinggal 2% ke 1%. Karena di situ nggak ada sinyal, jadi nyari terus gitu loh. Bikin baterai itu cepat habis. Tapi kayaknya cara gue ngabarin istri gue salah. Karena gue bilang, gue DNF. Gue hipoterm. Menurut gue hipoterm satu tuh. Gue hipoterm, gue DNF. Maafin gue ya. Dikiranya gue mati kali ya sama dia. Terus handphone gue gak bisa dihubungin lagi karena sinyalnya hilang. Istri gue panik. Diangkutlah gue ke atas sama tukang bakso. Gue bawa sepeda, gue pangku. Sepeda gue pangku, lalu abangnya. Ini gue pegang sepeda, tangan kiri, tangan kanan pegang bracket motor belakang. Miringnya begini. Kalau pelan, kagak maju motornya. Bisa mundur atau terbalik. Mau gak mau harus ngebut. Hujan. Dingin. Gue semakin, wah. Seingat gue ada 2 atau 3 kali gue kehilangan kesadaran. Gue kayak tiba-tiba tidur. Kok gitu? Terus gue semakin berhalusinasi. Gue di atas motor, gue duduk. Lalu di kepala gue ini lagi ada di KM0 atau gue lagi ada di Bogor. Di kepala gue kayak gitu. Pas gue kebangun, gue nanya sama si mas baksonya, mas ini di mana ya mas? Loh, dia bingung. Loh, mas mau kemana? Tadi katanya mau ke mana namanya? Mau ke Ranupani. Dan dia menjawab itu pakai bahasa Jawa gitu. Loh, gue bingung lagi. Bukannya gue lagi di Bogor ya? Kok ini orang ngomongnya bahasa Jawa ya? Ini di mana ya gue? Ini kita di Bromo mas. Oh ya Allah iya gue di Bromo. 1. Terus gue sadar, tapi gue seperti mengigau. Gue nggak bisa kontrol mulut gue ngoceh. Tapi nggak ada yang gue bilang, nggak ada tidak dalam bentuk kalimat. Jadi kayak gue, anjing ngapain gue nih? Gue sadar, tapi gue nggak bisa stopin.
Maksudnya kalau saat lo kayak lo lagi kobam deh, lo ngoceh aja kan. Tapi gue tak anjing, gue cerewet banget sih gitu. Tapi saat lo kobam kan lo ngoceh terus. Dan tuh gue kayak gitu. Tapi gue nggak tahu gue ngomong apa. Menggigil. Akhirnya gue sampai CP, disambut sama ada fotografer namanya Andra. Karena dia udah mantengin gue dari si Dot. Dia udah tahu, oh nih Nyonya mau dateng nih gitu. Dia udah siap tuh dengan kameranya. Begitu gue datang dia teriak, lah aku sepedanya di atas gitu, karena gue pangku sepeda gue kan. Terus gue cuma bilang, Dra gue gak kuat. Udah langsung lari. Dia kayak langsung menghambur ke gue, udah turunin. Gue langsung dirangkul masuk ke dalam checkpointnya bentuknya rumah. Terus di dalam tuh teman-teman lagi pada menghangatkan diri pakai tungku gitu. Terus langsung pada ngambil emergency blanket, terus dihandukin, dikasih minum air jahe. Dan di situ tuh berangsur-angsur badan gue mulai hangat dan mulai bisa tektok gitu diajak ngomong. Tadinya delay banget. Dan ternyata muka gue tuh waktu itu bengkak ya kayaknya. Bibir gue biru, muka gue bengkak. Kalau gue lihat fotonya ya. Ya karena memang gue nggak kuat dingin gitu. Cuman gue nggak expect sedingin itu sih. Kurang lebih kisah singkatnya begitu. Jadi per gue naik motor, per gue minta tolong orang, itu gue udah scratch. Berarti gue tidak sampai ke CP3. Status gue cuma sampai CP2. Gue tetap lanjut ke Banyuwangi. Sebenarnya gue mencoba peruntungan nih, gue tahu nih. Cuman gue tes luck aja, gue bilang ke panitia, boleh nggak yang scratch gue aja? Karena PR gue, dia udah berusaha semaksimal mungkin sampai ke CP3 dan gue scratch karena guanya nggak sanggup gitu. Bukan karena dia nggak sanggup terus dia scratch, menurut gue agak nggak fair gitu saat itu ya gue pikir ya. Tapi ternyata memang peraturannya karena gue dan partner gue Bagas ini pair, maka jika salah satu udah scratch, maka satunya juga akan scratch gitu. Keesokan paginya gue bilang sama panitia, Mas, gue mau lanjut goes, gue mau goesin sampai Banyuwangi. Karena pair gue juga akan goes, gue akan nemenin dia gitu. Dan gue juga pengen nyelesain. Tapi karena for safety reason nggak dikasih. Karena gue kan kalau gue over cut off time mungkin masih boleh. Tapi karena gue lebih scratch karena kondisi tubuh. Jadi akhirnya gue nggak boleh melanjutkan. Kami sewa mobil ke Banyuwangi. Dan pas kita jalanin, untung gue kagak. Masih susah juga rutenya. Masih ada satu climb lagi di Alas Gumitir di Banyuwangi. Sama turunnya itu sangat susah menurut gue. Dengan kondisi lo lelah, mata lo ngantuk, handling lo udah gak karuan, itu bahaya gitu menurut gue. Enggak, dia tetap goesin. Karena gue mau cerita sedikit ya. Waktu pendaftaran Bentang Jawa itu, setiap pendaftar itu harus menuliskan goalnya dia apa ikut ini. Salah satu yang wajib diisi itu adalah lo ikut Bentang Jawa kenapa? Apa yang pengen lo achieve gitu. Ada yang ingin podium, ada yang ingin race. Kebetulan gua itu hanya ingin tahu di mana batas maksimum gua. Itu satu. Kemudian dua, yang gua pengen itu adalah merasakan perjalanan terjauh gua di atas sepeda. Karena terjauh gua sebelum gua ikut Bentang Jawa itu baru 500 sekian gitu. Maka Bentang Jawa harusnya akan menjadi yang terjauh gitu. Gua nggak mungkin nih baru gopek gua udah keok. Harusnya gua harus lebih jauh gitu. Ternyata ya karena poin satu gua tulis gua pengen tahu batas maksimum gua seberapa. Ya 1260 itulah batas maksimum gua. Dan itu batas kemampuan tubuh gue menahan rasa dingin dan sakit sih kayaknya. Gue sampai checkpoint itu hari Jumat malam. Gue ke Banyuwangi hari Sabtu.
siang, bermalam di Hotel Finish. Kenapa harus ke Banyuwangi? Karena semua barang gue udah gue kirimnya ke Hotel Finish di Blambangan. Maka mau nggak mau kayak bike box, baju, itu tuh udah dikirimnya ke situ. Maka gue harus pulang dari situ dan gue sudah beli tiket pulangnya dari Banyuwangi. Pede banget kan tuh gue. Gue appreciate semua orang yang memberikan gue salutation atau memberikan gue semangat bahwa nyo jangan drop, jangan down. Gue nggak down, gue nggak kecewa, gue nggak sedih, gue nggak sebel karena gue kehilangan kesempatan gue mencapai garis finish. Karena balik lagi, gue tujuan awal gue ikut Bintang Jawa adalah gue pengen tahu seberapa sih kemampuan gue. Dan ternyata di situ kemampuan gue tuh baru sampai situ gitu. Jadi gue sebenarnya bahagia, ya udah sejauh itu gue. Dan ada salah satu sahabat gue bilang bahwa lu nggak usah kecewa, garis finish kita itu di rumah ketemu keluarga. Wah, gue rasanya anjing gue merinding. Jadi waktu gue di airport, istri gue belum dateng, gue nungguin sebelah bike box ngerokok. Gue inget terus gitu. Temen gue bilang gitu, si Ican namanya Ican Kardus. Gue inget terus tulisan dia bahwa garis finish kita itu di rumah bersama keluarga. Gue gak kecewa, tapi gue baca itu gue jadi kayak iya sih gitu. Begitu istri gue datang klakson, Tintin, finish gue. Ini finish gue nih gitu. Gue kayak ya Allah, selesai udah perjalanan gue gitu sih. Anjir gue jadi panas mata gue.